God in this morning, amen. Hari ini kita mau beri yang terbaik buat Yesus kita yang luar biasa. Hari ini kita mau sama-sama melompat buat Yesus kita yang luar biasa. Yang percaya boleh serukan haleluya. We praise you God. We praise you God. Woo. Yeah. Everybody clap your hand, come on. Woo. Kami declare Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Woo. Come on church. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Come on church. Roh Kudus membakar setiap kami. Boleh sama-sama mengangkat tangan kita dong. Kebaikan puja mujizat terjadi. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Yang percaya serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Mari serukan nama Yesus. Namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus yang membakar setiap kita hari ini, amin. Hujan mujizat terjadi. Boleh sama-sama kita melompat buat Yesus kita dong. Ngalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Kami sungguh terlalu percaya Yesus. Keajaiban terjadi di tempat ini, haleluya. Kesembuhan boleh terjadi, kelepasan boleh terjadi. Sebab Yesus Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Oh 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 oh. One more time, we sing it out. Boleh sama-sama kita melompat ke wujud. Terima kasih Tuhan. Kami declare kuasa-Mu di tempat ini, Yesus Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan. Roh Kudus membakar setiap Kita kami. percaya Yesus. Kami sungguh terlalu percaya. Naikkan pujian mujizat terjadi. Boleh lagi, lebih lagi buat kita Tuhan Yesus kita yang luar biasa, men. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh, keajaiban terjadi. Yes, Jesus. Kami sudah menerima yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami akan meninggikan Engkau selama hidup kami Tuhan.
Terima kasih. Yang percaya boleh serukan haleluya. Haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang hebat, amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on church. Let's shout for Jesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, dia Raja yang hebat. Mari sama-sama kita katakan. Bukan denganku, berkataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai, Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. katakan. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan sekali lagi. Bukan denganku, bukan aku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai, Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, come on church. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah kita yang perkasa, amin. Amin. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Come on church. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan sama-sama. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Come on church. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sing it again. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. One more time say. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. We give you praise, Lord. Hallelujah. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup di dalam setiap kami Yesus. Yang mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami mau nyatakan pada pagi hari ini tidak ada bagian kami di dalamnya, tetapi Engkau Yesus yang mengerjakannya di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. We worship you. We worship you, Lord.
worship you. Yeah. Pulihkanku, Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Buka hati kami, Yesus, hati untuk jamahan.
Ku buka hati untuk jamahanmu. Come on church. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembuhkan hati. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi kita mau katakan, ku buka hati Yesus. Ku buka hati Untuk jamahanmu. untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Menyembahmu itu kerinduan kami Tuhan. Yes Jesus, we welcome you in this place, oh God. We want to feel you more. We want to feel your love, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I can be real with you. Say anything and not be afraid. You made me and you like what you made. You made me and you don't make mistake. I can be real with you. You take me just as I am. You chose me all over again. I am the one you love. Yes, I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. Oh, I am the one you love. It's me. Oh, it's me, the real me. I know you're proud of me. Even though I don't deserve it sometimes. No, I'm not a perfect child, but I still make my father smile. I know you're proud of me. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. Yes, I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. I am the one you love. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. Yes, I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. I am the one you love. It's me, oh, the real me. It's me,
Come on, say your love. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. We've seen it, oh God. Your love never fails. Your love never fails. Sing it out. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Sing it out. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Oh, Jesus. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Oh, your love never fails. Your love never fails. Sing it out. Your love never fails. Your love never fails. Jesus. Your love never fails. Your love never fails. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. Yes, I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. 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 Jesus, I know I'm the one you love. I know I'm the one you love. Oh, Holy Spirit, we feel you, God. We feel you, Holy Spirit. Thank you for your grace. Thank you for the love, oh God. Thank you for the sacrifice. Thank you for your bless. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence in this place. We want to feel you more and more and more. Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kau baik Bapa, Kau sempurna, Kau besar. Thank you for your grace again and again. Thank you for your love, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Benar ya Bapa, kami adalah anak-Mu yang Tuhan kasihi. Kau tidak memandang kami dari kekurangan kami Tuhan. Kau tetap setia kepada kami. Kau tetap pilih kami, tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau baik ya Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua
kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Halo Zion. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Saudara boleh silakan duduk kembali. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman builders, semua departemen yang melayani pada pagi hari ini, yang dari ujung tombak, yang di lobi, yang di dalam, yang di atas panggung, yang ada di atas yang tidak terlihat. Terima kasih, kalian sangat hebat, luar biasa, biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Baiklah, saya akan membacakan informasi mengenai GKS Balikpapan. Aduh gugup ya. Saya pertama kali berdiri di panggung ini. Yang pertama itu HOME. HOME adalah komunitas kelompok sel yang ada di gereja kami, yang kami sebut HOME. Dan ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah home single atau home family. Di layar belakang juga terlihat. Ini home single ini untuk saudara yang masih single atau profesional muda. Dan untuk home family ini jelas yang sudah berkeluarga. Ini diadakan dari hari Rabu atau Kamis atau Jumat tergantung dengan home yang bersangkutan mau hari apa. Setiap pukul 7 malam. Selanjutnya Next Gen Service Home Sarji. Ini diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lobi, di the hall ya di depan. Ini untuk adik-adik yang masih sekolah dari kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMA. Dan selanjutnya ada Home Campus. Ini diadakan setiap hari Minggu pukul 7 malam. Ini untuk yang adik-adik atau teman-teman yang masih bersekolah, kuliah, mahasiswa, silakan mendaftarkan diri yang belum tertanam. Itu adalah beberapa kategori home yang ada di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut lagi nanti, saudara dapat setelah pulang ibadah bisa langsung mampir ke booth greeter. Nanti mungkin ketemu lagi dengan saya di sana kalau kurang jelas. Saya mengajak saudara yang belum tertanam dalam sebuah home, mari kita tertanam dalam sebuah home. Kita memberikan diri kita, di sana kita dapat bertumbuh bersama-sama, mengenal Tuhan lebih dalam lagi bersama dengan keluarga rohani kita. Di sana kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mensupport satu dengan yang lain. Jadi banyak manfaatnya kalau kita tertanam dalam sebuah home. Amin. Selanjutnya kita ada ibadah anak, Ero Kids. Itu diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 sama dengan ibadah kita saat ini. Bagi saudara yang mempunyai anak, boleh dibawa untuk bergabung di dalam ibadah anak di atas. Karena dari kecil kita harus membawa anak-anak kita mengenal Tuhan, sehingga mereka bertumbuh mengenal Tuhan dengan penuh cinta dari Tuhan. Selanjutnya kabar baik, sudah dibuka pendaftaran PSL. Apa itu PSL? Plan, Serve, Lead. Ini diadakan dimulai setiap hari Selasa, tanggal 7 Juni sampai dengan 26 Juli 2022, pukul 7 malam via Zoom online ya. Jadi saudara yang mau tertanam atau mau melayani di gereja GKS, boleh silakan mendaftarkan diri Anda. Ada linknya di belakang. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut lagi nanti silakan nanti ke depan di booth greeter. Selanjutnya ada informasi terakhir yaitu Special Day ulang tahun GKS Balikpapan. Nah ini
pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 10.30 WITA. 10.30 WITA. Di tempat ini saya berharap kita semua hadir pada hari itu, kita bisa bersama-sama bersuka cita, bersama-sama memuji Tuhan atas hari yang spesial nanti. Baiklah, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mau baca ayat renungan. Ini tidak ditampilkan karena saya bergumul mau cari ayat apa. Jadi saya bacakan aja dari sini. Itu dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ayat firman Tuhan ini sangat memberkati hidup saya, sangat menguatkan hidup saya karena hari-hari ini terasa berat. Banyak hal yang saya lalui, banyak beban yang saya harus hadapi. Tapi ketika membaca ini, saya berpikir Tuhan mengizinkan saya melewati itu semua karena saya percaya Tuhan begitu mengasihi saya. Dan semua hal itu bisa saya tanggung di dalam Tuhan. Maksudnya semua beban yang saya alami, saya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak perlu khawatir lagi. Saya tidak perlu takut lagi karena saya bakalan bisa lewatin semuanya itu bersama Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan kepada saya. Hidup, saya percaya Tuhan mau berbicara dalam hidup saya, mau bawa saya lebih naik level lagi. Amen. Jadi masalahnya nggak selesai juga sih, cuman cara pandang saya, cara saya melihat apa yang sudah saya lalui itu udah beda. Sebab Tuhan itu setia, mau di dalam kondisi apapun, mau di dalam kita senang, mau susah, mau sakit, atau mau dalam keadaan apapun Tuhan gak pernah ninggalin kita dan Dia siap menolong asalkan kita dekat padanya, memberikan diri kita kepadanya, bercerita tentang apapun itu, Tuhan siap menolong kita. Amin. Tiba saatnya kita mau beri persembahan. Jemaat boleh silakan berdiri. Saya pimpin dalam doa persembahan. Persembahannya boleh kita pegang. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, sekali lagi untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami mau beri persembahan kami Tuhan, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh dari hati kami ya Tuhan. Ini yang kami punya Tuhan, kami memberi dengan hati yang senang ya Tuhan. Biarlah apa yang kami beri ini ya Tuhan bisa membantu memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kami Tuhan, memberkati kami dalam pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Thank you Jesus. Come on, sing. You take me just as I am. You choose me, I'll love her again. I am the one you love. Yes, I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. Oh, I am the one you love. You take me just as I am. You choose me, I'll love her again. I am the one you love. Oh, I am the one you love. I don't have to prove anything. There's
You choose me all over again. I am the one you love. Oh, I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. I am the one you love. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. Oh, I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. I am the one you love. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. And I am the one you love. I am the one you love. I am the one. Haleluya. Tuhan yang baik, Bapa yang baik bagi kami semua. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas yang Kau berikan dalam hidup kami. Untuk setiap kesehatan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Mau berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, mau berdoa biar setiap benih yang disampaikan pada pagi hari ini jatuh di tanah yang subur ya Tuhan, dan diterima oleh setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, dan mereka pulang menerima satu benih yang baru, yang bertumbuh di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka mengalami transformasi ya Tuhan. Mengalami pertumbuhan ya Tuhan. Mengalami pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan. Hamba-Mu banyak kekurangan ya Tuhan. Dan hamba-Mu menyerahkan kehidupan hamba dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena hamba tahu ya Tuhan, hanya di dalam Engkau ya Tuhan, hamba dimampukan. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan, hamba dikuatkan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa menyampaikan setiap pesan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap jemaat, sehingga setiap jemaat ya Tuhan bisa menerima, memahami ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik karya salib-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap semua katakan amin. 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 Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Wah, sekali lagi berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tentunya mereka adalah orang-orang yang luar biasa ya. Pagi-pagi mereka sudah bangun mempersiapkan diri mereka. Bahkan mungkin kita masih dalam keadaan tidur di rumah, mereka jam 7 sudah bangun, datang ke The Hall untuk mempersiapkan ibadah, sekalipun hujan, badai, mereka tetap setia datang ke The Hall. Tadi di luar cuaca cukup mendung, dan tadi pagi teman-teman sudah siap di sini untuk mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini saya ingin sharing sedikit
Ada satu kisah di mana ada seorang pelayan di dalam gereja. Satu kali sang pemimpin gereja melihat pelayan tersebut sepertinya jarang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan lainnya. Sang pemimpin berpikir, kenapa dia jarang terlibat ya di dalam pelayanan-pelayanan lainnya. Akhirnya sang pemimpin tersebut berinisiatiflah memanggil orang tersebut dan berkata, "Hai, besok hari Minggu kamu ambil bagian dalam menyampaikan pengumuman di sela-sela ibadah." Seperti apa yang dilakukan Karen tadi. Dengan rasa kekhawatirannya, si orang tersebut menerima. Dan tibalah waktunya hari Minggu. Dan tiba pula di mana pengumuman itu harus disampaikan. Singkat cerita, orang tersebut naik ke atas panggung dengan langkah yang ragu-ragu, berada di tengah mimbar dan dia berkata, "Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah hari ini Anda tahu apa yang akan saya sampaikan?" Serempak semua jemaat menjawab, "Tidak tahu." Mendengar kata-kata tidak tahu, orang tersebut kabur meninggalkan mimbar tersebut. Dan pemimpin yang melihat hal itu hanya tersenyum. Selesai ibadah, pemimpin tersebut menghampiri orang tersebut. Orang tersebut sudah mulai khawatir, gemetar. Waduh, saya pasti diomeli nih, udah kena feedback nih, kena evaluasi nih. Dan ternyata apa yang dia pikirkan nggak terjadi. Ternyata sang pemimpin berkata, "Hei, kamu sudah bagus tadi, sudah berani melangkah. Minggu depan kamu sampaikan lagi pengumuman ya." Orang tersebut makin panik, makin khawatir. Tibalah hari Minggu berikutnya, dia mulai melangkahkan kakinya kembali. Dia naik ke atas panggung dan dia berkata kepada jemaat. Dengan sama dia berkata, "Salam jemaat, apakah hari ini sudah ada yang tahu apa yang akan saya sampaikan?" Jemaat menjawab, "Sudah tahu." Dia kabur kembali dan dia meninggalkan kembali mimbar itu. Singkat cerita, sang pemimpin selesai ibadah menghampiri kembali orang tersebut dan berkata, "Hei, tadi kamu sudah jauh lebih baik melakukannya minggu sebelumnya. Hari ini kamu sudah berani berkata-kata lebih banyak. Minggu depan kamu menyampaikan kembali pengumuman ya." Makin khawatir, makin gemetar dia. Tibalah minggu ketiga. Dan tibalah waktunya pengumuman itu disampaikan. Kali ini langkah dia naik ke atas mimbar sudah mulai stabil. Sudah mulai penuh rasa percaya diri. Tibalah dia di atas mimbar dan berkata, "Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya?" Jemaat menjawab, "Baik. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu. Apakah jemaat sudah ada yang tahu apa yang akan saya sampaikan?" Beberapa jemaat ada yang bilang, "Sudah tahu." Beberapa jemaat ada yang bilang, "Tidak tahu." Waktu dia mendengar hal itu, dia bingung. Harus ngomong apa lagi selanjutnya ya? Namun, dia punya satu Tuhan yang sangat baik, yang penuh dengan kasih karunia. Tiba-tiba, Tuhan kasih dia hikmat. Dengan santai dia menjawab kepada jemaat, "Tolong Bapak Ibu yang tadi berkata sudah tahu, tolong sampaikan kepada jemaat yang belum tahu." Dia kabur lagi meninggalkan mimbar tersebut. Dan waktu itu
Selesai ibadah, pastor itu bilang, pemimpin itu bilang kepada orang tersebut berkata bahwa kamu benar-benar luar biasa dalam menyampaikan pengumuman. Minggu depan kamu menyampaikan pengumuman kembali. Sampai akhirnya sang pemimpin ingin orang tersebut terus belajar. Sang pemimpin memberikan terus ruang untuk orang tersebut ketika melayani. Bisa saja orang pertama kali melayani melakukan kesalahan karena panik, karena gugup. Tadi apa yang dilakukan oleh Karen sangat luar biasa. Bisa kita berikan tepuk tangan untuk Karen? Dia sangat luar biasa. Dan gereja ini selalu memberikan ruang bagi setiap builders untuk melakukan kesalahan. Kita nggak takut ketika builders melakukan kesalahan, tapi kita selalu mengajarkan kepada builders untuk terus melakukan hal-hal yang jauh lebih baik lagi, untuk menjadi jauh lebih baik lagi, untuk jauh menjadi lebih baik lagi. Itu sebabnya kenapa gereja ini memberikan sarana beberapa memperlengkapi setiap builders sebelum terlibat dalam pelayanan. Itu sebabnya kenapa ada plan, serve, and lead. Makanya saya mendorong setiap jemaat di tempat ini yang rindu bersama-sama melayani di tempat ini, di rumah ini, bertumbuh bersama-sama di rumah ini. Saya mendorong, mari kita tergabung di dalam satu rumah Tuhan, kita bangun rumah Tuhan bersama-sama. Anda bisa mendaftarkan diri Anda di dalam plan untuk mengikuti kelas-kelas yang telah disiapkan oleh equipping di tempat ini. Baik, dan pengumuman selanjutnya yang mau saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Karen, bahwa saya mendorong setiap kita untuk mempersiapkan catat tanggal 12 Juni bahwa kita akan merayakan bersama-sama di tempat ini, yaitu ulang tahun gereja kita yang ke-11, di mana Tuhan bawa kita sampai hari ini. Itu ada sebuah kasih karunia yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Bisa katakan amin? Baik, pada pagi hari ini saya ingin memberikan sharing dan izinkan saya membagikan apa yang saya terima dari perundungan yang saya dapat. Masih dengan tema yang sama, itu tema bulanan tentang berakar, dan pagi hari ini saya memberi judul sharing saya yaitu benih. Saya yakin percaya dari benih, akar itu ada karena ada benih. Kita nggak bisa berakar kalau kita nggak mendapatkan sebuah benih. Katakan bersama saya, benih. Kita buka di Matius 13 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan hanya sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan
karena firman itu, orang itu pun mulai segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan ayat 23, firman Tuhan berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang penabur atau benih yang kita baca tadi, artinya benih itu adalah firman. Benih itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan tanah di mana tempat benih itu ditaburkan adalah gambaran pribadi setiap kita. Tanah di mana benih itu jatuh adalah gambaran pribadi kita. Pernah nggak kita ngalami waktu kita datang ke dalam sebuah seminar atau datang dalam sebuah KKR, ketika ada satu pendeta khotbah, dan ketika pendeta itu khotbah, benih yang disampaikan oleh pendeta adalah benih yang sama diterima oleh setiap orang. Tetapi benih yang sama dilepaskan oleh setiap pengkhotbah, belum tentu benih itu jatuh di tanah yang sama. Sampai di sini cukup mengerti? Cukup dipahami? Benih yang disampaikan setiap pengkhotbah adalah benih yang sama kita dengar pada hari ini. Tetapi benih yang sama yang dilepaskan setiap pengkhotbah belum tentu jatuh di tanah yang sama. Makanya tadi disampaikan bahwa tanah itu adalah gambaran pribadi kita. Tanah itu adalah gambaran pribadi kita. Di dalam perumpamaan ini ada benih yang jatuh di tanah yang kasar. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar. Dan benih yang jatuh di tanah seperti inilah yang membuat benih itu gak bisa berakar. Dan akhirnya benih itu gak membuat setiap pribadi kita mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan. Sampai di sini ya, apakah cukup mengerti? Apa cukup bisa dipahami kita bersama? Saya ulangi sekali lagi. Ada benih yang dilepaskan dengan benih yang sama, tetapi benih yang sama dilepaskan belum tentu jatuh di tanah yang sama. Ketika jatuh di tanah yang tidak subur, maka benih itu gak akan bisa bertumbuh. Nah, pagi hari ini saya mau sharing bagaimana benih itu bisa mengubah hidup kita. Bagaimana benih yang kita terima, benih yang sama dilepaskan pada kita semua pada hari ini, itu bisa mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara kita melihat pribadi Kristus. Yang pertama adalah menerima firman Tuhan. Firman itu adalah benih. Katakan bersama saya, firman adalah benih. Kalau kita menginginkan satu pertumbuhan, kalau kita ingin menanam sebuah, saya ulangi sekali, kalau kita ingin sebuah pohon tumbuh besar dan tinggi, diperlukan benih. Sampai di sini cukup dimengerti?
Karena pohon nggak bisa tumbuh kalau nggak ada benihnya. Hidup kita nggak akan kuat kalau kita nggak punya benih. Iman kita nggak akan teguh kalau kita nggak punya benih. Bahkan kita sulit mengucap syukur di tengah hidup yang penuh tantangan kalau kita nggak punya benih firman Tuhan. Bisa katakan amin? Mari kita mulai dengan Matius 13 ayat 19. Matius 13 ayat 19. Firman Tuhan berkata seperti begini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Apa sih benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu? Benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu adalah waktu benih itu dilepaskan, kita menganggap benih itu nggak penting buat kita. Waktu benih firman Tuhan itu disampaikan, kita menganggap bahwa benih itu bukan buat saya kok, itu buat si A. Waktu benih firman Tuhan itu disampaikan, kita berkata bahwa benih itu bukan buat saya, itu buat istri saya, itu buat suami saya. Padahal waktu benih firman Tuhan itu disampaikan, dilepaskan, benih itu untuk kita semua. Tuhan gak pernah kasih benih firman Tuhan, Tuhan pilih-pilih. Sama hal dengan setiap pengkhotbah. Setiap pengkhotbah ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan gak pilih-pilih. Ini kebenaran untuk si A, ini kebenaran untuk si B. Kebenaran firman Tuhan, benih firman Tuhan yang dilepaskan untuk setiap orang. Siapa yang setuju dengan saya bahwa setiap benih firman Tuhan yang disampaikan untuk kita semua? Bisa katakan amin? Saya anggap kita setuju semua yang berkata amin. Yes. So hati-hati kita terjebak. Akhirnya benih itu yang kita terima jatuh di pinggir jalan. Karena kita menganggap biasa-biasa aja. Satu kali saya datang ke dalam ibadah. Saya sharing ya. Maksudnya saya cerita ini bahwa saya juga manusia yang penuh kelemahan, penuh kekurangan. Satu kali saya datang ke ibadah ini, saya lupa waktu itu siapa yang khotbah. Karena saya nggak fokus dengan siapa yang khotbah pada saat itu. Saya datang dengan penuh hati yang nggak beres. Saya datang dengan penuh hati yang nggak excited, nggak penuh dengan gairah. Saya datang biasa-biasa aja. Karena saya merasa saya seorang full time, saya wajib setiap minggu harus ke gereja. Apa kata pemimpin saya kalau saya hari Minggu nggak datang ke gereja? Akhirnya saya berusaha datang ke gereja dengan biasa-biasa saja. Saya duduk, waktu benih itu dilepaskan, firman Tuhan itu dilepaskan, saya pulang, saya nggak menerima apa-apa. Justru membuat saya makin kering. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa khotbah yang disampaikan itu adalah biasa aja. Setiap minggu juga saya dengar kok khotbah.
Apalagi yang khotbah bukan leader pastornya atau pengkhotbah yang terkenal. Jadi ketika benih itu dilepaskan, benih itu nggak bertumbuh. Dan pulang gereja, saya nggak merasakan apa-apa. Saya nggak merasakan sesuatu. Nah, saya mengajak jangan sampai kita anak-anak Tuhan, waktu kita datang ke gereja, kita datang dengan sikap yang biasa-biasa aja. Sikap yang nggak merasa bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang penting. Ibadah itu adalah sesuatu yang membuat kita bergairah. Ibadah itu adalah sesuatu yang membuat kita kayak merasa bahwa makin lelah. Jadi saya mendorong, dan saya percaya nggak ada di sini sih yang punya hati, yang merasakan bahwa ibadah itu biasa-biasa aja. Ibadah datang ke gereja itu nggak penting lah. Saya percaya lah nggak ada di sini lah. Saya percaya nggak di sini. Bisa katakan amin? Amin. Tapi Pastor Leo bilang di sana sini yang banyak. Oke, saya mendorong, mari kita waktu datang ke ibadah, kita datang dengan penuh kegairahan. Kita datang dengan penuh, dengan excited. Sebab saya percaya, waktu kita datang dengan penuh kegairahan, penuh rasa haus dan lapar, waktu benih itu dilepaskan, sekalipun kita nggak mengerti, sekalipun kita nggak ngerti, ini pendeta ngomong apa sih? Ini pengkhotbah ngomong apa sih? Tapi ada kegairahan di dalam, ada sesuatu sukacita di dalam, ada api di dalam. Sekalipun kita bilang, wah gak ngerti lah nih, ngomong apa sih, terlalu ngeroh, terlalu mengupas sejarah yang aku gak ngerti, gak relate sama hidupku. Tapi karena ada kegairahan di dalam, kita itu punya respon yang beda, kita tetap bisa menerima sekalipun kita gak mengerti. Beda hal waktu kita datang ke ibadah, kita datang udah gak punya hati, nggak punya sukacita. Jadi sekalipun benih itu dilepaskan, ada sikap hati yang menolak benih itu. Makanya benih firman Tuhan yang ditaburkan setiap minggu yang kita terima sama, belum tentu itu tumbuh sama dalam setiap pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu diperlukan sikap hati, kegairahan kita dalam mempersiapkan diri datang ke sebuah ibadah. Saya yakin dan percaya di sini sih nggak ada ya. Di sini datang ibadah selalu penuh gairah, excited. Saya katakan amin, berikan tepuk tangan buat kita semua yuk. Dan apalagi sih yang perlu kita siapkan dalam hidup kita ketika kita ingin menerima benih itu? Saat kita ingin menerima benih itu, benih firman Tuhan yang dilepaskan, kita nggak boleh berargumentasi dan memperdebatkannya. Terima aja dulu. Hari ini mungkin apa yang saya sampaikan, Anda mungkin nggak akan ngerti. Anda mungkin belum ngerti. Ini ngomong apa sih Pak Boy ini? Ngomong A, ntar B, ntar C. Ntar tembus ke F, udah kayak kunci ini aja, keyboard ya. Ini ngomong apa sih Pak Boy? Tapi kalau kita punya sikap hati yang menerima dan tidak pernah berargumentasi dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan memperdebatkan firman itu, kita terima saja. Saya yakin dan percaya suatu saat ketika benih itu dibutuhkan, Anda baru mengerti. Oh, iya ya, kayaknya saya ingat ada satu pengkhotbah yang menyampaikan ini, dan ini kayaknya sama
seperti apa yang saya alami hari ini. Dan untuk bisa menerima firman Tuhan, bukan hanya tadi saya katakan kita nggak boleh berargumentasi dan memperdebatkannya, tetapi kita juga perlu konsentrasi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Katakan saya bersama-sama dengan saya, konsentrasi. Konsentrasi. Fokus. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, jangan izinkan pikiran kita kemana-mana. Jangan biarkan pikiran kita, kekhawatiran kita mempengaruhi pikiran kita sehingga kita nggak fokus dengan apa yang sedang disampaikan oleh si pengkhotbah. Jadi diperlukan konsentrasi. Dan untuk bisa menerima benih firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, selain konsentrasi, kita juga perlu menjadi satu pribadi, yaitu pribadi yang mendengar dengan aktif dan responsif. Katakan kita menjadi pendengar yang aktif dan responsif. Itu sebabnya kenapa pentingnya ketika gembala atau pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, perlunya setiap kita mengambil bagian dalam mendengar dan responsif. Responsifnya seperti apa? Waktu Anda terima sesuatu, Anda mungkin nggak ngerti. Katakan aja dulu, amin. Yes. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Itu akan membantu kita untuk terjaga agar kita bisa fokus ketika seseorang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sering dinasihati oleh zaman dulu saya sih jarang ke gereja dulu ya. Zaman saya muda sih saya jarang ke gereja. Karena setiap kali saya ke gereja, saya pasti dipaksa sama orang tua saya. Dipaksa-paksa lah ya. I'm sorry, ada anak saya jelita di sini, jangan ikutin apa yang saya lakukan. Yes. Karena dulu saya nggak ngerti. Saya nggak pernah karena dulu orang tua saya bukan orang tua yang rajin dalam pelayanan atau aktif di dalam ibadah. Jadi ketika dia mengajak saya ke gereja, selalu dipaksa didorong. Dan seringkali setiap ke gereja, saya sering tertidur di dalam gereja. Itu sebabnya saya sering ingat nasihat orang tua saya, kalau ke gereja jangan tidur ya. Fokus. Dengar khotbah, fokus. Kenapa saya tertidur? Karena kebiasaan zaman dulu, saya itu tidurnya pagi bukan malam. Karena suka begadang. Jadi zaman dulu itu saya tidurnya pagi, sering pagi. Karena apalagi ditambah lagi malam minggu. Wah, malam minggu udah pasti, udah mabok dulu udah di luar. Datang ke gereja udah kayak mabok. Nah, pada saat itu, zaman dulu, sebelum saya bertobat, saya pulang kayak biasa aja tuh ibadah. Sebagai orang Kristen, datang ibadah biasa aja. Karena nggak ada kegairahan di dalam hati saya. Nggak ada kegairahan, nggak ada excited. Apalagi saya datang ke gereja didorong-dorong, dipaksa-paksa oleh orang tua saya. Ketika saya mengalami pertobatan, dan saya mengerti akan hal ini, dan saya hidupi, saya menerima setiap benih firman Tuhan dilepaskan. Saya tangkap aja, sekalipun saya nggak ngerti, saya terima aja dulu. Sampai suatu hari, perlahan-perlahan,
Roh Kudus menyingkapkan apa yang saya terima itu. Benih yang saya terima itu. Saya mau katakan, dan saya percayalah di sini nggak ada lah. Jangan punya sikap hati yang keras hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Jangan keras hati ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hati yang keras itu sebenarnya, ketika kita mengeraskan hati, sebenarnya kita tuh bukan menolak siapa yang khotbah, siapa yang menyampaikan khotbah. Kita menolak benih itu sendiri. Karena orang yang mengeraskan hati tidak akan mengalami perubahan saat mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pernah nggak Anda ngalami saat mendengarkan khotbah, lalu muncul respon di dalam hati Anda? Khotbah hari ini nggak nendang, nggak ada lucu-lucunya. Khotbah hari ini kurang powerful, kurang hadirat Tuhan, kurang urapan. Khotbah hari ini kurang inilah, kurang itulah, kurang bumbu inilah, kurang bumbu itulah. Pernah nggak Anda ngalami hal seperti itu? Jujur aja lah. Kalau saya sih pernah ya. Dan waktu saya ngalamin hal itu, saya nggak ngalamin apa-apa tuh. Saya nggak menerima apa-apa tuh. So saya mendorong setiap kita tempat ini. Tapi tempat kita udah cukup mantap. Jadi siapapun yang khotbah di sini kita selalu menerima. Kita selalu menerima. Berikan tepuk tangan ya buat kita semua yuk. So hati-hati kita punya pemikiran, khotbah ini kurang nendang, sini gua tendang. Atau berpikir bahwa khotbah ini kurang angkat, sini gua angkat ini. Gua angkat. Ya, kita nggak boleh punya sikap hati seperti begitu. Tapi kita datang ke dalam rumah Tuhan, siapapun yang khotbah, kita terima. Karena ketika kita menolak, sebenarnya kita bukan menolak pengkhotbahnya, kita menolak benih firman Tuhan itu dilepaskan. Waktu benih firman Tuhan itu dilepaskan kita tolak, kita berharap kita berakar. Wong benihnya aja kita nggak mau terima, gimana mau kita berakar? Ya setuju dengan saya katakan amin. Poin yang kedua yang mau saya bagikan, bagaimana supaya benih yang kita terima setiap hari Minggu itu bisa bertumbuh dan kita mengalami perubahan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah memahami firman Tuhan. Artinya setelah kita menerima firman, kita perlu mempelajarinya sehingga kita bisa memahami firman itu. Saya ulangi sekali lagi. Artinya setelah kita menerima firman Tuhan, kita perlu mempelajari sehingga kita bisa memahami firman yang kita dengar. Kita perlu belajar, katakan bersama saya, belajar. Belajar memahami, belajar untuk mengerti. Untuk itu, kenapa gereja itu selalu menyediakan sarana cell group yang kita sebut dengan home. Untuk apa sih home itu? Bukan hanya untuk kumpul-kumpul cekakak, cekikik, hae atau makan-makan gitu. Tapi home itu adalah tempat di mana kita sama-sama belajar. Sama seperti hari ini kita mungkin mendengarkan benih yang sama, tapi kita nggak mengerti. Di tempat itulah kita kupas. Di tempat home itulah kita kupas benih itu. Supaya kita sama-sama bisa memahami, punya satu pemikiran yang sama. Oh ternyata yang disampaikan oleh Pastor Daniel, oleh Evangelis Andri, oleh Kanensi, oleh Pak Boy, oh seperti begini toh. Baru hari ini saya mengerti. Itulah pentingnya sebuah home. Katakan bersama saya, penting home. Kita baca di Matius 13 ayat 20 sampai 21.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tadi saya katakan, kita bisa berada di dalam satu ibadah yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, pesan firman Tuhan yang sama, urapan yang sama yang dilepaskan. Tetapi benih itu bisa jatuh di tempat yang berbeda-beda. Kemarin Kak Nancy sampaikan betapa pentingnya sebuah home. Kenapa? Tadi saya katakan, kenapa pentingnya sebuah home? Karena di dalam home itulah kita bisa sharing dua arah. Kita bisa saling tanya, saya nggak ngerti ini loh yang disampaikan si Pak Boy itu, apa ya? Itulah pentingnya home. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita bisa lebih dalam lagi mengenal pribadi Yesus dari sisi yang berbeda. Supaya kita semakin berakar di dalam Tuhan. Akar kita semakin dalam ke bawah. Dari benih yang kecil yang kita terima itu, tumbuhlah akar itu merambat ke bawah. Itulah penting sekali bagi kita untuk bisa belajar. Katakan bersama saya, belajar. Penting bagi kita ada di dalam satu home. Pernah nggak kalian ketemu ada satu pagar kecil mengelilingi berbentuk lingkaran. Dan di dalam pagar itu ternyata ada satu benih yang ditanam. Pagar itu apa sih? Tujuannya, pagar itu untuk melindungi benih itu bertumbuh. Pagar itu adalah gambaran komunitas yang kita lakukan sekarang, yaitu home. Makanya penting bagi kita ketika menerima benih itu, kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya satu pemikiran yang sama. Supaya apa? Supaya setiap benih yang kita terima itu bertumbuh. Terlindungi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah ilustrasinya cukup jelas? So, hati-hati. Kenapa kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk melindungi benih yang kita terima itu? Karena ada banyak hal di luar sana yang bisa menghalangi benih yang kita terima itu bertumbuh. Apa sih di luar sana? Tantangan-tantangan kehidupan. Apa sih di luar sana? Kekhawatiran kita, ketakutan kita. Makanya kita perlu komunitas. Dan kita masuk dalam poin ketiga. Saya undang tim worship bisa membantu saya. Poin yang ketiga adalah penyelarasan terhadap firman Tuhan. Matius 13 ayat 22, firman Tuhan berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Inilah yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui bersama bahwa pentingnya ketika kita menerima firman dan memahami firman itu. Karena firman itulah yang akhirnya membantu menyelaraskan setiap pemikiran-pemikiran kita yang salah. Firman itulah yang membuat pemikiran kita, kekhawatiran, cara berpikir kita secara dunia, yaitu tentang kekhawatiran, tentang ketakutan. Tapi ketika kita punya benih firman itulah yang akhirnya membuat kita nggak khawatir, kita nggak takut. Sekalipun kita ada di tengah badai, kita tetap bisa mengucap syukur. Bahkan kita bisa berkata terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kalau kita nggak punya benih firman itu, ketika tantangan itu datang, habis kita. Firman yang ada di dalam pikiran kita itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita.
Firman-lah yang ada di dalam pikiran kita itulah yang akan mengubah hidup kita. Benih firman yang ada di dalam pikiran kita itulah yang akan membuat gaya hidup kita berubah. Benih firman-lah yang ada di dalam pikiran kita yang membuat cara kita berkata-kata berubah, berbeda. Benih firman itulah yang membuat kita nggak pernah khawatir sekalipun ada badai di depan kita. Anda boleh catat ini. So hati-hati dengan hal ini. Kekhawatiran berlebihan akan membunuh benih yang kita terima. Kekhawatiran yang berlebihan akan membunuh benih yang kita terima. Jadi kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu nggak ada gunanya. Katakan bersama saya, nggak ada gunanya khawatir. Jadi jangan memikirkan masalah yang jauh negatif. Saya mau mengajak, berjalanlah dengan iman. Berjalanlah dengan iman. Walaupun kita tahu, waktu kita berjalan, ada resiko di depan kita. Ada tantangan di depan kita. Tetap ada badai. Tetap ada jurang. Tapi saya mau katakan, tetaplah berjalan dengan iman. Karena waktu kita berjalan dengan iman, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menolong kita. Bisa katakan amin? Jadi, waktu kekhawatiran itu muncul dalam pikiran kita, kita harus sadar. Kita harus ingat. Gak ada gunanya khawatir. Gak ada gunanya khawatir. Karena khawatir itu akan membunuh benih firman Tuhan yang kita terima. Khawatir itu akan membuat kita menjadi lemah. Khawatir itu akan membuat kita menjadi lesu. Khawatir itu akan membuat kita menjadi gak gairah sama Tuhan. Bahkan mau berdoa aja, kalau kita terlalu khawatir berlebihan, kita susah berdoa. Susah memuji Tuhan. Katakan bersama saya, jangan khawatir berlebihan. Kesimpulannya, ini yang pasti saya yakin dan percaya kita semua merindukan hal ini. Di ayat terakhir ini, Matius 13 ayat 23, saya yakin dan percaya bahwa kita semua merindukan akan hal ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Saya ulangi sekali lagi, saya ganti dengan kata-kata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang menerima firman itu dan memahami firman itu. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya kena percaya. Setiap kita ingin benih itu bertumbuh dan berbuah. Dan bahkan kita rindu buah yang kita hasilkan dinikmati oleh orang lain. Bukankah begitu? Bisa memberkati orang lain, bisa menolong orang lain. So, jadi bagaimana supaya kita bisa menghasilkan benih 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Datang ke ibadah selalu punya sikap hati menerima setiap benih firman Tuhan yang dilepaskan. Datang ke ibadah selalu punya sikap hati mau belajar setiap benih yang disampaikan. Punya sikap hati mengizinkan diri kita benih itu menyelaraskan setiap kehidupan kita. Bisa katakan amin? Apakah pada pagi hari ini Anda diberkati dengan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya berdoa Anda diberkati. Dan saya berdoa biarlah Tuhan yang membuka dan membuat Anda mengerti apa yang Anda terima pada pagi hari ini. Bisa katakan amin? Saya undang, mari kita semua bangkit berdiri. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh
menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mau rubah cara hidup kami. Kami mau rubah gaya kami ya Tuhan. Ketika kami datang ke sebuah ibadah, kami mau punya sikap hati menerima setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan. Dan kami mau belajar ya Tuhan, mengerti, memahami setiap benih yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami mengizinkan hidup kami ya Tuhan, Engkau mengubah, Engkau menyelaraskan cara berpikir kami ya Tuhan. Cara kami bertindak ya Tuhan, cara kami bersikap ya Tuhan, cara kami berkata-kata ya Tuhan, cara kami meresponi setiap keadaan ya Tuhan. Kami mengizinkan ya Tuhan, benih itu ya Tuhan, mentransformasi hidup kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berakar ya Tuhan, bertumbuh besar ya Tuhan, bahkan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan kami rindu ya Tuhan, buah yang kami hasilkan ya Tuhan dinikmati oleh orang lain, memberkati orang lain, menolong orang lain ya Tuhan, seperti apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Seluruh hidupku di atas menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh-Mu ya Tuhan menyingkapkan setiap apa yang kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Membuat kami mengerti ya Tuhan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan membawa kami kepada jalan-jalan kembali ya Tuhan. Membuat kami belajar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba kembalikan semua kemuliaan dalam tangan-Mu Bapa di surga. Untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap tuntunan-Mu, pertolongan-Mu, dan setiap apa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama nyatakan pujian ini. Kubuka hati Tuhan. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa ketika Engkau Yesus ada di dalam kami percaya Tuhan, kami boleh kuat untuk melalui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh terlalu percaya Yesus Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami. Tuhan, kami hari ini kami berdoa buat Pak Boy, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai dia sebagai saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang dia boleh bagikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami percaya setiap kami boleh menangkap apa yang boleh dia sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengurapi Pak Boy semakin hari semakin Engkau urapi dan Engkau pakai luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Kami sungguh percaya Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap tangan kami. Kami percaya Tuhan apapun yang kami boleh kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa menolong kami. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita yang percaya, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.